Gimana ini ya? Kagak salah ini tempat. Seroknya mah begini nih ya. Nah lo, ya, jangan nakutin gua takut goblok. Buset dah ilah lo. Gua mau mendingan balik lah begini, menang ngajar begini, nyari duit berapa duit ini gua. Mana lagi tuh bocah? Ngajar kemana ini gue ya? Ono no, udah nggak salah lagi rumahnya Ono no. Kalau bukan Ono mah, udah gue mendingan balik dah. Kemana gitu ini? Mana serem banget. Bang, pengen kencing lagi deh. Mana rumah sepi banget lagi deh. Oke, baik lagi bersama saya di Jaka Project FM Studio, radionya orang Cikarang. Kali ini lagi bad mood banget kita nih. Perasaan hati kita lagi hancur, entah usaha kita yang bangkrut. Oke, untuk acara hari ini kita ditemenin oleh Kakak. Halo Kak. Halo Sobat Jaka Project FM Studio, radionya orang Cikarang. Berita hari ini sinar mas yang bertujuan pada asli Pasifik, yaitu menggunakan aspal campuran limbah plastik. Asik, kali ini semua jalanan Bekasi sekarang pasti diaspal, jadi makin bagus dong Kak. Di salah satu proyek yaitu Kota Dental Mas yang terkenal di Cikarang, Kabupaten. Wah, kayaknya sekarang bakalan dibenahi dari infrastruktur nih Kak ya. Iya nih, wah, gubernurnya top banget. Halo Pak Gubernur, semoga UMT di daerah Cikarang diperbesar lagi ya Pak ya. Dan selain itu, beliau memastikan penggunaan aspal campuran limbah plastik tersebut terus berlanjut pada bulan Agustus September 2024. Ini terdapat penambahan pekerjaan yang panjang 2,9 km. Wow! Dengan memanfaatkan 9,5 ton cacahan limbah plastik resi dan mengurangi emisi karbon sebesar 9,2 ton. Wah, ngeri banget ya. Ternyata plastik bisa digunakan dengan baik. Cuma di mana lagi? Hanya di Cikarang. Limbah plastik pun bisa jadi dimanfaatkan sebagai jala untuk jalan raya. Oke, masih bersama dengan Jaka Project FM Studios, radionya orang Cikarang. Oke, di jam 12 siang ini kembali lagi ke host kita yang cantik ini, gitu ya, tentang curhat-curhat cinta. Aku bakal cerita tentang yang galau-galau nih kayaknya. Soalnya aku juga lagi sakit hati. Kesian deh lu. Untuk tetap menemani kalian semua, kita dengarkan lagu yang sangat semangat dan anti galau. Ini kita sumbangkan Niji. Oke, untuk teman kita yang namanya Farhan lagi galau, sedang ngopi terus sambil Mobile Legends. Ada lagi nih, kita dapat SMS. Ya, ini dia, Mang Sata, jangan tiduran mulu, itu kopi diseduh. Kopi jangan diseduh-seduh. Jangan tiduran terus Mang Sata. Hanya di Jaka Project FM Studios, radionya orang Cikarang. Nasib ya Allah. Kapan kelarnya ini mah? Udah segala pakai tangga lagi. Besok main kudu pakai lift apa? Banyak banget ini. Buju buneng, cebrik buat bocah sampah. Ini udah pada dipungut-pungutin. Bekas makan ya Allah, ampun dah. Nasib begini amat kita. Mana udah sore, udah mau maghrib, aduh. Alamatan sampai pagi ini mah. Bocah bangor-bangor banget. Duh, ini ngapa tulisan gelap-gelap amat? Tapi emang di sini udah gelap ya? Perasaan belum maghrib. Buceng gue masih pakai kacamata. Aduh, gerah amat ini. Mana banyak banget ini. Aduh. Mana Pak? Ya ampun bocah. Ya Allah Akbar. Nah, masih sore, masih sore, jangan mulai-mulain baik. Ya ilah, ampun ada baik orang.
Hei, numpang-numpang lah, jangan ikut-ikutnya ya, jangan nakutin kita takut. Udah, kumaha dah. Ya elah, jangan nakutin saya takut. Nanti ini dah. Segala. Oi, kum ya, jangan ganggu. Masing-masing. Mana penghapus nih? Mana gua bikin laporan? Tugas masih banyak banget. Pikat bukannya rapihin. Nah, terus siapa yang nyolek gua ini di belakang? Etan yang mana? Etan di belakang lu. Cakep apa jelek? Kalau Etan merata-rata, kagak ada yang jelek, cakep semua. Tapi jangan nakutin gua ya. Lalu lu kan sama gua udah soulmate, gua kagak boleh nakutin. Jangan mukanya jangan yang serem-serem ya. Kata gua mah mukanya paling ganteng. Beneran, awas gua gede gua ya kalau nakutin gua lo. Ya, Beneran. kata gua mah paling ganteng, lu kan TS gua. Gua nyelinguk nih, lo nyelinguk kalau jelek gua gede gua ya. Ya. Lu menakutin gua segala benerin. Lu ngapain dendang gua? Yang di mana sih? Kayak ini kaki gua di bawah nih. Nah lu, Jadi kagak kita sama-sama pala. tangan lu yang nyikut gua ini pala ini. Ini tangan gua, Jok. Lu gimana sih? Ini tangan pala gua siapa yang ngituin? Nah, Nah lu, siapa? tuh pala gua Jok nyonggel. Lu beneran dong, tangan lu jangan iseng ah. Lihat yuk, gua dulu apa lu dulu yang ngeliat? Lu aja duluan dah. Kita together. Iya, ayo Lihat lihat dah. coba lu. Lu duluan, Jok. Gua Iya, lu duluan. beneran. 1, 2, 3. Ayo kita lihat bareng-bareng. Ayo, siapa takut? Cakep. Mana nggak ada apa-apa lu bohong. Orang cakep. Kagak ada apa-apa no. Banget. No, nggak ada apa-apa lu bohong mulu. Lihat cakep. Kagak ada apa-apa, itu perasaan lu doang. Lihat tuh jangan merem tuh, lihat tuh cakep banget cewek tuh, cakep no. Mana nggak ada? Oh no, liatin cakep lu. Mana cakep mana sih? Oh no, cakep. Ya iya lu gua. Lu lihat. Ayo apa? Salut sini. Gua jangan ninggalin gua. Cakep sini lu. Sini. Udah. Misi mbak, handphone saya ketinggalan Tak, jangan takut ibu tak, ini gua udah takut tak. Sini tak, bantuin gua tak. Ada dua Jok. Mana tak? Jok. Udah beneran nih, lu lihat bareng-barengnya. Iya. 1, 2, 3. Wah, kok sepi banget sih ya? Katanya ada eskul. Kok nggak ada siapa-siapa? Kok dikunci ya? Nggak ada orang.
dikunci. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada orang nggak? Ih, kok nggak ada orang? Assalamualaikum. Orang tua mana sih Pak yang nggak khawatir bila anak gadisnya jam segini belum pulang? Siapapun pasti cemas Pak, termasuk saya juga cemas. Ya masalah saya kan di sini udah dipercaya sama Bapak Kepala Sekolah. Memang kalau untuk di sekolah sini saya dipercaya untuk ngawasin anak-anak. Tapi kalau anak-anak jam 5 tadi, jam 5 sore tadi ini udah bubar semua Pak. Nggak ada kegiatan apa-apa lagi. Saya sangat khawatir Pak. Dia anak satu-satunya. Udah nggak punya ibu. Anak satu-satunya. Orangnya pinter Pak. Apa nggak ada kegiatan malam di sini Pak? Di sini Pak udah lama banget lah, udah kisaran semenjak saya jaga di sini nggak pernah diadakan namanya kegiatan malam Pak. Terus? Karena memang kepala sekolahnya itu nggak ngizinin di sini ada kegiatan malam. Terus Bapak mempersilahkan saya duduk, mau cerita apa? Nah gini Pak, nama anak Bapak siapa tadi? Sumala Pak. Sumala. Jadi anak Bapak namanya Sumala. Iya Pak. Terus apa hubungannya dengan anak saya Pak? Begini Pak, saya jaga di sini kira-kira udah 15 tahun. Nah, temen saya yang sekarang udah almarhum sempat bercerita sama saya bahwa di sini dulu ada siswi yang bernama Sumala juga, sama seperti putri Bapak. Jadi namanya sama. Itu hanya kebetulan kali Pak. Nggak mungkin ah. Kalau nama sih Pak boleh dibilang mirip, boleh dibilang sama. Nah, adapun ciri-ciri Sumala di sini, ya ini juga menurut cerita teman saya. Ini si Sumala berparas cantik, berambut hitam panjang lurus. Hitam panjang. Apa ya? Kalau nggak salah, sepinggang lah. Lihat tuh rambutnya. Berarti sama dengan anak saya Pak. Tapi anak saya orangnya pinter Pak. Memang. Bapak ada apa seperti ketakutan? Ceritakan Pak, ada apa sebenarnya? Tenang Pak, nanti saya ceritakan. Nah, Bapak seperti ketakutan. si Sumala yang dulu di sini, dia juga sama Pak. Dia pinter, dia cantik, cuman dia memiliki kekurangan. Dia punya cacat. Nah, cacatnya ini Pak terletak di kakinya. Nah, akibat dia cacat, dia mempunyai kekurangan. Walaupun dia pinter, walaupun dia cantik, tetap aja Pak sama temen-temennya suka dibully, suka diledek, suka dihina. Tapi apa hubungannya dengan anak saya Pak? Anak saya normal. Bapak jangan ngada-ngada. Memang anak Bapak normal. Ya walaupun saya nggak kenal anak Bapak yang mana. Ada apa Pak? Bapak seperti ketakutan. Saya Pak, kalau mengingat nama Sumala suka merinding. Iya, ada apa sebenarnya?
tuh kalau tengah malam gini suka terdengar Ini- suara begini Pak. Selama Bapak jaga di sini setiap malam pasti denger ini. Enggak selamanya terdengar Pak. Bila nama si Sumala ini disebut, nah suka begini Pak. Berarti syukur angker Pak ya. Nah, akibat sering disebut namanya suka begini Pak. Nah, sekarang saya ceritakan mengapa suara itu suka terdengar bila nama ini disebut Pak. Anak ini cantik, berambut panjang. Walaupun kakinya karena kakinya ini cacat, dia suka dihina, dia suka dibully, dia suka diledek sama teman-temannya. Buat apa muka cantik, pinter, tapi ada kekurangan di kakinya cacat. Oh gitu ya Pak. Akibat sering diledek, sering dihina, akhirnya anak ini depresi Pak. Oh ibaratnya minder lah dia ya. Dia depresi, dia minder, dia suka menyendiri karena selalu dijauhi sama teman-temannya Pak. Walaupun anak ini pinter. Tapi kan beda dengan anak saya Pak. Anak saya pinter, cantik, rambutnya panjang, normal. Sama teman-teman juga banyak yang main kenal sama dia. Akibat sering dibully, sering diledek ini Pak. Iya Pak, kenapa Pak? Anak ini gantung diri. Apa? Gantung diri Pak. Anak ini gantung diri Pak. Itu yang namanya Sumala. Pak, saya minta namanya jangan disebut Pak. Nama ini jangan disebut. Saya suka merinding Pak kalau nama ini disebut. Nah, si anak ini bunuh diri di kebun belakang sekolah ini Pak. Dia gantung diri. Tapi pohonnya masih ada sampai sekarang. Pohonnya ini udah ditebang Pak. Udah ditebang sama pihak sekolah. Karena untuk menghilangkan kesan angker. Jadi pohon ini ditebang. Ya tapi walaupun pohon ini ditebang, tetap aja Pak. Tapi apakah orang tua, murid semua di sini tahu Pak hal itu yang terjadi? Kalau itu Pak, yang tahu cuma beberapa orang aja. Jadi belum semua gitu Pak ya. Tapi kenapa Bapak ngasih tahu saya? Sedangkan anak saya sekolah di sini. Ada kemiripan nama mungkin Pak. Ada kemiripan nama mungkin. Ya tapi kita berharap yang baik-baik aja. Tuh Pak, kadang-kadang dari arah sana ada angin. Mungkin Bapak nggak mencium. Kalau saya mencium Pak, busuk dari arah belakang sana. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa dengan anak saya ya Pak. Karena ini udah malam, belum ketahuan di mana adanya. Gini Pak, kita berharap yang baik-baik aja. Mungkin anak Bapak kerja kelompok sama temen-temennya. Dia mau pulang jauh, temennya mau nganter pulang, nggak ada kendaraan. Akhirnya anak Bapak ini nginep Pak. Coba aja sampai besok pagi. Tapi seenggak-enggaknya temennya itu ngasih kabar saya Pak. Saya kan sebagai orang tuanya khawatir. Atau Sumalanya telepon dulu sama saya. Mungkin kita berharap yang enak-enak aja, yang baik-baik aja. Ya kalau anak sekarang Pak, walaupun dikasih handphone, itu kan jarang untuk komunikasi Pak. Kebanyakan untuk main game, untuk aktivitas yang ini mungkin. Dia paketnya habis, dia nggak punya pulsa. Kita berharap yang wajar-wajar aja Pak. Jangan berpikiran yang negatif, apalagi kepada anak sendiri. Coba kalau posisi Bapak seperti saya. Anak saya atu-atunya, anaknya rajin Pak. Sebelum dia berangkat kerja, saya kerja gitu ya. Dia selalu masakin pagi buat saya, nyeduin kopi. Sebaliknya dia juga sambil sarapan.
sebelum sekolah. Pulang sekolah seperti itu, masak. Sebelum saya pulang dia udah matang nasinya. Makanya semenjak saya pulang tadi dia nggak ada di rumah, masakan nggak ini, saya khawatir Pak. Saya tanyain sama temennya, hampir semua temennya saya telepon, nggak ada yang tahu. Dia di sekolah memang ada tadi pagi katanya, tapi nggak tahu pergi kemana pulangnya. Gitu semua itu temennya Pak. Makanya pulang sekolah saya langsung datang ke sekolahan. Saya penasaran, kebetulan ketemu Bapak. Atau mungkin gini ya Pak, mungkin ada kemiripan nama ini Pak yang mempengaruhi anak Bapak nggak pulang. Terus menurut Bapak gimana? Coba aja, kalau besok pagi anak Bapak pulang, gantilah namanya Pak. Saya takutnya karena kemiripan nama ini bisa terjadi, ya kita berharap yang baik-baik aja ya, tidak terjadi apa-apa sama anak Bapak. Oh gitu Ya memang mengganti nama ini tidak semudah balik telapak tangan Pak, karena membalik nama membuat atau mengganti nama itu perlu biaya. Ya salah satunya untuk selamatan. Nah terus administrasi dari pemerintahan juga harus dirubah. Ini kan juga butuh biaya Pak. Itu Pak yang saya bingungkan. Untuk merubah nama itu memang gampang. Ya untuk biaya selamatan saya udah siap ya. Cuma untuk administrasi ke kelurahan, ke Dukcapil itu kan harus dirubah semua Pak. Iya, karena itu kan untuk identitas anak Pak. Gimana ya Pak? Jadi anak Bapak ini anak sematawayang. Sematawayang Pak. Dia anak yang cantik, anak yang rajin, rambutnya panjang. Pokoknya saya sangat khawatir ya Pak. Nah, anak Bapak ditinggal sama ibu, ini udah berapa lama Pak? Udah 5 tahun Pak. Saya cariin pengganti ibunya. Saya pernah. Itu kira-kira 2 tahun yang lalu. Saya pernah cariin pengganti ibunya. Tapi karena tidak cocok dengan dia, Akhirnya bubar lagi. bubar lagi. Mungkin, ya ini sih mungkin karena kejadian Bapak mau menikah lagi. Ya mungkin anak Bapak ini. Nah sekarang saya mau tanya, sikap Bapak ke anak gimana? Sikap saya sama anak sangat baik Pak, karena dia anak satu-satunya. Saya sangat sayang sama dia. Saya selalu merhatiin kekurangan dia. Untuk biaya sekolah selalu ada. Apakah dia pernah Pak, waktu saya mau menikah sama istri yang kemarin, yang kedua itu ya, dia merasa tidak setuju. Karena apa? Karena dia tidak ada kecocokan lah Pak, selalu ribut. Otomatis dong saya bingung. Akhirnya istri saya kalahin karena saya sayang sama anak saya. Gitu Pak. Tapi sore tadi Bapak ke makam ibunya enggak? Ya saya seminggu sekali Pak. Enggak. Kalau Jumat saya pasti ngajak dia ke makam ibunya. Saya takutnya gini Pak, anak Bapak ini ziarah ke makam ibunya. Tapi saya udah lewat situ nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak ada ya. Saya juga bingung Pak kalau untuk ke situnya. Karena sekolah ini tidak mengadakan eskul yang lebih dari jam 5 sore. Pokoknya gini aja. Nanti kalau Bapak punya berita atau info, tolong hubungin saya Pak ya. Bapak nomor saya udah pegang kan? Ya kalau untuk nomor Bapak saya nggak pegang. Tapi pihak sekolah ini semua data dari nomor anak, nomor orang tua. Ini pihak sekolah nyimpan semua Pak. Alhamdulillah kalau gitu nanti hubungin saya Pak. Jam berapa aja saya siap datang Pak.
demi anak saya. Nanti kalau emang misalnya ada kabar, pasti saya hubungi Bapak. Saya kasih tahu Bapak. Nggak mungkin saya nutupin berita ini. Tapi saya mau tanya lagi nih Pak, Sumala yang meninggal itu orang asli sini atau pendatang juga Pak? Si Sumala yang ini, dia orang pendatang Pak. Orang pendatang. Orang- Berarti kan sama dengan saya. Saya anak pendatang juga Pak. Anak saya juga pendatang. Mungkin karena kemiripan nama aja kali Pak. Karena kemiripan nama sama-sama pendatang, sama-sama nggak punya ibu. Kok bisa kebetulan sama semua ya Pak ya? Iya, yang saya tahu almarhumah ini memang nggak punya ibu dan dia juga pendatang. Sama kejadiannya sama Bapak. Itu yang saya khawatirkan itu Pak. Kok bisa sama gitu, betul? Apa cuma kebetulan? Ya mudah-mudahan aja Pak, ini nggak ada unsur kesengajaan. Mudah-mudahan ini cuma kebetulan belaka Pak. Kita pokoknya pada intinya kita berdoa yang baik-baik untuk putri Bapak. Seandainya nanti dia pulang, jam berapa juga pasti saya bukain pintu. Besok saya ganti namanya Pak. Jangan Sumala. Sekarang kalau emang ntar Bapak pulang, nah terus putri Bapak ada di rumah, tolong kasih tahu saya Pak, biar saya nggak cemas, biar saya nggak kepikiran sama putri Bapak. Ya walaupun bagaimana, kalau memang anak-anak udah masuk lingkungan sekolah, itu juga saya anggap anak sendiri Pak. Iya Pak. Nggak putra, nggak putri. Kalau memang udah masuk lingkungan sekolah ini, saya anggap seperti anak asuh saya sendiri. Karena di sini udah tanggung jawab saya sama tanggung jawab pihak guru semua Pak. Iya Pak, saya percaya sama Bapak. Orang-orang sini juga udah tahu, udah bilang ada di sana penjaga sekolah yang baik, orangnya rajin. Namanya Pak Sata. Ini baru saya kenal. Gitu. Iya. Makanya saya percayakan semuanya sama Bapak. Saya sekolahkan di sini anak saya. Tapi sampai saat ini belum pulang. Kan saya khawatir Pak. Iya Pak, saya juga bingung kalau sampai jam segini putri Bapak belum pulang. Saya juga ikut prihatin Pak, bukan Bapak aja, saya juga prihatin. Ya memang, walaupun saya nggak kenal anak Bapak, tapi dia kan secara nggak langsung, ini udah seperti saya anggap anak saya sendiri Pak, karena dia sekolahnya di sini. Pokoknya anak saya sekolah di sini kelas 3C. Kebetulan saya pernah dengar nama wali kelasnya itu Bu Mary, Pak. Nanti tolong ditanyakan sama Bu Mary besok, Pak ya. Ya nanti saya tanyakan, ya mungkin ntar juga saya telepon Bu Mary. Mudah-mudahan apa jangan-jangan dia dikasih kerja kelompok sama Bu Mary. Pokoknya nanti apapun yang terjadi sama anak Bapak, apapun kabar yang saya terima dari Bu Mary, pasti saya sampaikan ke Bapak. Saya kasih tahu ke Bapak, biar Bapak nggak cemas, pikiran saya juga tenang. Siapa sih yang nggak cemas, yang nggak khawatir anaknya? Sampai jam segini, Pak. Sampai jam segini, jam berapa sekarang? Ada apa, Pak, sebenarnya sih? Bapak seperti ketakutan. Ada bayangan, Pak. Ah, itu hanya ilusi Bapak aja kali ya. Nggak ada apa-apa kok. Memang kalau tengah malam begini, saya tuh suka ngeliat kelebat bayangan, Pak. Ya, Bapak kan penjaga sini, Pak. Pastilah itu. Tapi dia juga nggak akan jahat kok. Memang saya sering lihat, Pak. Tapi kalau untuk
yang saya lihat barusan beda Pak. Di sini walaupun ada bayangan itu berwujud putih bersih, tapi kalau ini kok bayangannya hitam ya, nggak seperti biasanya Pak. Aduh, Bulu kuduk saya sampai bangun Pak. mudah-mudahan aja saya jaga di sini aman, saya jaga di sini nggak diganggu sama hal-hal yang di luar nalar. Tapi selama Bapak jaga di sini udah berapa tahun? Saya jaga 15 tahun di nggak tadi? sini hampir 20 tahun Pak. Pernah lihat bayangan hitam itu? Pernah ngerasain hal yang paling menakutkan seperti ini? Kalau untuk bayangan hitam Pak, baru kali ini saya melihatnya Pak. Bener, baru kali ini saya melihat. Baru kali ini? Ya Pak. Mana mungkin Pak? Ya, Bapak udah lama di sini Pak. Masa baru lihat bayangan hitam itu? makanya semenjak Bapak menyebut nama anak Bapak, ini kok ya memang sih setiap disebut namanya ya seperti tadi kan kedengar suara serigala. Nah, sekarang kan di sini nggak masuk logika Pak. Di sini kan jauh dari hutan. Kok ada suara serigala? Kalau memang suara kodok, suara tokek, itu memang sering. Tapi kalau untuk suara serigala, itu setiap disebut nama yang mirip dengan nama anak Bapak, itu memang suka terdengar. Mudah-mudahan sih nggak terjadi apa-apa dengan anak saya Pak ya. Mudah-mudahan Pak, tidak terjadi apa-apa sama anak Bapak. Sekarang gini, berhubung waktu emang udah malam, coba Bapak cek lagi di rumah atau di rumah saudara-saudaranya Pak. Bapak punya saudara di sekitaran sini? Kebetulan belum punya Pak. Saya kan baru di sini Pak. Nggak ada saudara. Bahkan sama tetangga aja juga saya belum akrab. Mungkin dia main ke saudaranya, saudara Bapak yang agak jauh dari sini. Mungkin rumah temennya anak Bapak sama saudara Bapak ini berdekatan. Akhirnya anak Bapak ini nginep di rumah saudaranya. Coba Bapak hubungin saudara Bapak. Siapa tahu Sumala ini pulang ke rumah kerabat Bapak. Memang sih selama ini saya kurang merhatiin kalau siang Pak. Saya kan pergi pagi, pulang malam, bahkan kadang-kadang paling cepet jam 5, paling lambat bisa jam 9. Dia tuh selalu ada kalau saya pulang, sedang belajar. Tapi tadi semenjak saya pulang tuh nggak ada Pak. Saya merasa kehilangan banget. Masakan belum siap, di tempat dia belajar biasanya nggak ada. Siapa yang nggak bingung orang tua coba? Saya juga Pak dulu mengalami seperti yang Bapak alamin. Saya dulu ngerasa anak saya waktunya pulang sekolah belum pulang. Nggak taunya pas saya tanya, dia tuh ke rumah temennya, dari rumah temennya main ke rumah pamannya. Nah, akhirnya dia pulang telat juga. Sama kalau itu mah Pak, siapa sih yang nggak khawatir sama anak? Iya sih Pak. Tapi kan sekarang zaman HP Pak. Seenggak-enggaknya kalau dia kemana-mana, telepon dong orang tuanya, telepon orang terdekat dia, biar ada kabar gitu. Mungkin kita berharap yang baik-baik aja. Apa HP-nya lobet, apa dia nggak punya paket, apa dia nggak punya pulsa. Tapi dia gini loh Pak, kalau dia nggak ada paket atau pulsa, dia pasti nelpon saya. Pak tolong dong kirimin pulsa, kirimin paket. HP saya nggak punya kuota. Ya Dia saran, mudah-mudahan sih nggak terjadi apa-apa dengan anak saya Pak. ya udah Pak, sekarang saran saya, berhubung memang ini udah malam, Bapak pulang aja dulu. Bapak cek rumah, siapa tahu Bapak jalan kemari, anak Bapak udah di rumah. Jadi begitu Bapak keluar dari pintu, anak Bapak pulang. Tapi tolong juga ya Pak, kalau seandainya
Bapak dapat info tentang anak saya, tolong kabarin ke saya Pasti secepatnya ya Pak, Pak ya. saya kabarin Pak. Pasti saya kasih tahu Bapak. Ya udah Pak, saya permisi dulu, ini udah malam. Ya udah, Makasih Pak ya. ya hati-hati. Assalamualaikum. Nanti kalau memang ada kabar, pasti saya sampaikan ke Bapak. Iya makasih Pak. Apa jangan-jangan karena ada kemiripan nama, jadi almarhum mengajak siapapun yang namanya sama dengan dia. Jadi merinding begini. Tapi kalau dipikir-pikir, tapi kejadian ini kan udah hampir 25 tahun. Main pipis ya. Biasanya gua kalau pengen kencing malam, kalau pengen kencing lagi. Astagfirullahaladzim. Lu siapa, Neng? Mamang, aku ketiduran kok nggak dibangunin. Astagfirullahaladzim, Neng. Tadi Mamang ngecek setiap kelas dari ujung ke ujung, nggak ada orang. Ngapa sekarang tiba-tiba ada Neng? Ih, Mamang, nggak ada orang gimana, orang aku tiduran di meja paling depan. Neng. Nah, terus nama lu siapa? Sumala. Sumala. Bulannya aman setelah ini. Semua aman pisan. Udah, ampun dah. Nasib ampun dah. Numpang yang punya sini dan ganggu. Jatuh lagi ya. Aduh, romanya salah lah ini kan. Ada. Aman kali di sini mah ya. Ya Allah. Gue bayar baca ayat kursi kali biar pada hilang. Kalau nggak ayat meja, ayat apa kayaknya. Aduh, mana ini lagi? Si Angga. Nah, salah satu. Banyak lo. Aduh, ya ilah udah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Apa tuh ibu baca tuh? Oh, istighfar. Astagfirullahaladzim. Oh ya ampun, udah. Ya ilah pahit. Ya ilah saya kemana ini kota ya? Aduh. Ampun, Mak. Ya udah. Ya ilah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, istighfar apa Allahu Akbar, bismillah, kulhu, apalagi tuh ya, membaca kulhu, al-ikhlas, apa tuh? Allah la ilaha illallah, kenapa punya gue jadi begini? Ya ilaha illallah. Gue udah kagak kuat, gue udah nyerah, mendingan gue balik, bodo amat, aku tugas bocah, bodoh mendingan gue balik, orang sanggup. Ada-ada aja sih ini Pak Joko. Nah, tuh mati lampu dah panas banget lagi nih. Wah, mati hidup ini lampu. Di ruangan mana sih ini dia? Gue besok udah kagak gak mau lagi. Gue udah buka kopi sampai jam segini dah. Dah gue jam 5 mau pulang aja dah. Pak Joko! Pak! Kemana sih?
takut inventaris ada yang hilang doang. Lingkungan ninguan kagak rawan, ninguan rawan kagak rawan. Cakep lah. Oh, udah. Cakep lah. Kok lampu udah mati sih? Ah! Neng! Ini mah kagak mungkin bocah sekolah ketinggalan. Ampun deh aku mah. Astagfirullahaladzim. Ngapain sini? Hah? Di sini lu pengen balik lu. Lah bapak tadi pesen kopi. Nih gelasnya nih. Ampun. Pak Joko. Iya. Pak Joko ngapain? Neng juga ngapain? Biasanya gini hari udah pada pulang. Neng biasanya udah nutup. Pak Joko biasa udah pulang. Tadi saya menutup. Pak Joko tiba-tiba pesen kopi. Saya cari-cariin. Dia nongol lagi aja. Gua bingung. Dia nongol mulu di mana aja dah. Sombong sulit dimanfaatin. Apa sih? Udah apa-apa. Salah lihat kali ya. Duduk dulu, duduk Semoga. masuk. Jadi ini gimana mau dimasukin ke? Action. Mau di kasbon ini? Kopi mah besok. Udah Neng. Udah. Lu jangan Yang penting recet-recet. selamat dulu gua. Yang penting kita aman dulu, kita pikiran tenang. La ilaha illallah Muhammadur Apa lagi? Ngapa sih Neng? Lu apain? Lu apain ini perempuan? Jemput. Abut. Jemput ngapa lagi tuh? Apa tuh? Ngapa? Bang Joko, Kagak ada apa-apa. saya mau nanya. Pak Joko kan biasanya jam 5 udah pulang. Ini udah jam 10 ngapain masih di sini? Tugas nyelesain bocah. Emang kagak bisa dibawa pulang. Lagian juga ini jam 10 masih sore. Biasanya gigi aman-aman baik. Gila lo. Rugi ini. Udah gue menyerah, enggak begini mendingan gue balik. Udah. Mendingan gue balik, gue udah enggak. Pak Joko mau kemana? Gue mau balik. Pokoknya gue udah enggak kuat pokoknya. Aduh, itu ya. Apaan sih? Apaan? Kalau ngomong tuh yang bener. Ya apa itu? Apa sih di sini? Duduk. Duduk. Sekarang gini sama Joko. Sekarang gini. Aduh, apa? Pulangnya bareng aja. Astagfirullah. Mana nggak ada apa-apa noh. Istighfar itu. Kagak ada apa-apa. Mancong, pocong. Ah, bohongan kali jadi nakut-nakutin saya mulu ah. Pancong. Emang gue Cong. Itu mah udah pergi tadi. Saya udah kagak ngeliat lagi. saya juga nggak lihat. Bohongan itu. Aduh, Masih ada. Kesabet kali ini. Mimpi apa sih? Bismillahirrohmanirrohim. No. Mana? Ada kagak? Pocong edan. Apa sih pocong? Lembayung, pocong. Pocong lembayung. Iya. Ini Ternyata bukannya pocong lembayung yang dulu udah pernah hilang ya? Iya. Pertama sore sebelum maghrib di lantai A1 di tingkat lagi nyelesain tugas digangguin sama Bang Sata. kalau Berdua. itu sih emang saya ngisengin, emang sengaja saya kerjain. Nggak taunya nongol lagi. Kirain udah bebas. Terus nggak taunya nongol lagi, Bay. Udah orang kuat gue mendingan balik dah. Orang kuat gue Ini gue mendingan balik. Gue mau balik. Bang Joko, saya juga bingung. Ini ngapa legenda itu sekarang bisa nongol lagi? Apa masyarakat sini ada yang melanggar atau gimana sih ini? Bukan. Kayaknya dia nggak terima nih. Mamang kan tadi siang ini kan pakai kostum-kostuman kan? Iya maksud Lu sih gara-garanya ngerjain gua. gua mau itu ngerjain. Gua karena lu biasa bercanda, gua ngerjain Bukan doang. masalah bercandanya, Mang. Ini berlebihan. Siapa tahu dia nggak terima.
Apalagi nih di wilayah sekolah yang dulu emang konon katanya di sini adanya. Ngeledek kata dia mau moron. Ilah ilallah. Ya kalau emang begitu mau gue minta maaf. Nih minta Minta maafnya maaf. jangan sama kita, Mang. Mama ngelakuin itu karena hal apa? Terus Mama kan tahu ini cerita adanya di mana lebahnya. Nah, Mama ke situ dah. Udah mendingan box. Bener dah. Gimana baiknya dah. Gue mau Gimana? tapi mau balik, gue mau kuat, gue harus sanggup. Lu yang minta maaf sono Gi. Ya bilangin salam. Gue minta maaf gitu. Mama ngelakuin itu niatnya emang buat apa? Niat ngerjain Mang Joko doang biar kerjanya dia kagak terlalu tegang gitu doang. Nah, nyatanya lebih tegang lagi. Bukan dagang lagi ngaudot. Bisa-bisa mencepir celana gue pakai ngompol tadi Gi. Ya ilah ilallah. Pantesan bobo peting. Pantesan bau ah. Udah amat yang penting gue selamat. Udah. Banget. Makan jengkol kali tadi ya. Gue balik udah bodo amat. I love you. Sini apa bareng-bareng bagian aja itu di depan. Itu di depan. Benar. Cepetan benar. Itu aja. Ya Allah. Mana lagi? Udah. Mana? Ya kagak ada. Mana? Enggak ada. Nah, ini buat yang apa pada berdua-dua gini sih ya. Mana? Ya ilah. Udah kemana ini kita? Kita kemana nih? Itu lu aja. Sono di kita. Mana ada? Ada orang. Kagak, gua kagak ngeliat apa-apa no. Ya, jadi leliatan mulu ah. Udah sekarang gini Mang Joko. Hilang. Mang Joko, kalau udah mau pulang dah. Barengan Piat tuh. Ya bertiga Udah sanggup dah. Kalau begini mah gua juga jaga kagak tenang. Udah awal takut. Selamat. Kita mau lewat sono apa depan? Lewat sono aja. Jalur atas ke jalur langit udah nanan aja. Sebelum pulang, semoga kita nggak diganggu lagi. Kita berdoa dulu dah. Baca Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iya kan Abu. Iya kan Abu. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ayo kita. Tahu nggak guys, sekolah kita tuh 15 tahun yang lalu pernah ada yang bunuh diri tahu? Emang iya? Kapan? Waktu 15 tahun yang lalu, namanya tuh Sumala. Dia tuh bunuh diri gara-gara dibully kekurangannya. Oh, dibully sama temen-temennya gitu? Iya. Dia tuh dibully, jadinya depresi, akhirnya dia mengakhiri hidupnya di belakang sekolah katanya. Di belakang sekolah ini? Iya. Kok jadi serem sih? Iya. Ini ngomongin apa sih guys? Ini tuh ngomongin cerita hantu. Emang kamunya nggak ngerti? Aku nggak ngerti, nggak pernah denger juga. Ih, onyon banget sih. Iya. Ya udahlah, kalau kamu nggak ngerti, cerita yang kamu ngerti aja. Kamu ada cerita gak? Nih kan awalnya tadi ya buka sosmed, ternyata Iya. ada orang yang bunuh diri anak SMP di Oh iya, gue juga tahu. Iya, aku juga Gue tahu. tahu. Nih, gue ada nih fotonya. Dia tuh jadi kayak dia tuh ninggalin kayak surat gitu. Terus ada yang nemuin suratnya. Katanya dia tuh aku dengar meninggal karena ini kayak hamil luar nikah gitu. Terus dia mengakhiri hidupnya gitu. Tuh. Oh iya Lihat dia. deh. Ya iya. Oh iya, aku juga kata temen Selasa kemarin. Kata temen aku juga, dia hamil di luar nikah tapi pacarnya tuh nggak mau tanggung jawab. Jadi tuh dia depresi. kan, yang masih SMP kan? Iya. Dia kalau tanggung jawab juga kan belum kerja nggak sih? Iya bener ya. Tapi kasihan mamanya. Makanya kita sebagai perempuan harus bisa jaga diri biar nggak kayak gitu ya. Iya. Terus dia juga katanya meninggal juga nggak sanggup hidup lagi. Dia mau nyusul ayahnya aja katanya yang udah nggak ada. Iya. Terus dia nulis surat gitu nggak sih? Iya nih, ini dengerin. Mah, maafin Dede, belum bisa jadi yang terbaik buat Mama. Ya Allah, sedih banget ya. Sedih banget. Kalian jangan kayak gitu ya. Iya. Dede selalu nyusahin Mama. Kita harus untuk bisa hari ini Dede nggak bisa pulang ke rumah. Terus kan dia kan kayak mondar-mandir gitu. Awalnya di depan rel kereta nungguin kereta datang, security pun nggak tahu kalau dia tuh mau bunuh diri. Iya. Iya. Ya ampun. Iya, terus dia
pas Terus kereta dia datang. bunuh dirinya tuh tiduran atau bener-bener mampang Kalau kayak gitu badan aku kurang atau tahu gimana sih? tapi kalau kayak gitu aku kurang tahu, tapi setahu aku dia tuh tubuhnya pada misa gitu nggak sih? Itu kejadiannya malam atau ini nggak sih kayak siang-siang gitu? Kayaknya siang ya. Berarti sore 4:30. Oh, berarti di lokasi itu masih banyak orang dong. Iya. Terus kayak orang nggak ada yang nolongin. Ih, teman kita pulang kerja ngeliat tahu. Siapa? Ini si Entri. Dia ada di lokasi juga. Dia pulang kerja, Cok. Iya, dia di lokasi. Wah, serem banget. Pantesan ya orang sore ya jadinya rame. Jadi Lu, tuh lu giliran ini cerita tentang yang Ya daerah kan? sini, Ya kan? baru tahu. Ya kan aku liat-liat sosmed. Aku. Ya udah mah. ya udah maaf. Sebel gue. Tahu nggak sih? Itu tuh rame makanya banyak yang video-videoin dia. Tuh, aku taunya dari situ karena rame. Coba. Di TikTok juga kok. Ini gue ngeliat dari TV. Ini jasadnya sampai di kantong plastikin, tahu serem banget. Iya. Coba. Sampai Karena banyak yang saking- nonton. Karena saking itunya. Ih, serem banget. Udah kepotong-potong gak sih kayaknya? Iya. Ih, dia kan nulis suratnya ya mau ikut ayahnya karena nyusahin ibunya. Tapi dengan cara kayak gitu mah nggak akan bisa ikut ayahnya. Iya sih, benar. Kan kalau orang meninggal dengan cara kayak gitu kan nggak bisa. Diterima di bumi gitu. Iya. Jadi tuh rohnya nggak bisa naik ke langit. Jadi dia nggak bakalan terwujud. kayak nggak tenang gitu nggak sih? Iya, sampai akhir hari kiamat ya. Iya sih, benar. Seharusnya nggak usah Jadinya seharusnya kalau memang kayak gitu ya jalanin aja nggak sih? Iya. Tapi emang ini agak berat. Cuma gimana ya? Ya dia kan harusnya nanggung resiko dia yang Iya. yang telah dia lakuin. Mungkin Iya. emaknya galak atau gimana? nggak tahu juga sih kalau itu. Tapi segala kayak orang tua. Tapi tetap Iya, masih nggak- ada rasa sayang. Iya, orang tapi tua kita anak. intinya nggak boleh ngecewain orang tua kita. Bener banget. Udah gimana ini? Jadi kamu, tahu nggak sih, ada berita apa lagi ya yang viral-viral? Kamu tahu nggak sih yang viral-viral itu? Iya, aku Ajijah sama Arhan. Oh iya. Tahu nggak sih? Tahu. Kenapa Parah banget. Ya Allah, tahu nggak tren si Arhan yang waktu main bola? Iya, yang ngangkat bajunya itu. Gimana dia cintanya sama Arhan? Si Arhan cinta sama si Ajijah. Tapi dia ngecewain si Arhan ya. Oh iya, kenapa sih? Jijih parah banget. Parah banget. dia kenapa dia selingkuh? Tapi itu tuh kayak karma Arhan gak sih? Soalnya dia tuh pernah selingkuhin mantan pacarnya. Emang dia selingkuh? Bukan Sela nggak sih Iya nama sih mantannya? Sela. Iya, parah banget. Iya, emang iya. Sela lagi nyantai kawan. Iya, nyantai. Dia lagi tersakiti Santai, sama Ajijah. Tapi walaupun diselingkuhin, dia masih cinta banget, dia ngebelain Ajijah. Tapi pas hobar-hobar kayak gitu, besoknya si Arhannya ngepost sama si Ajijah tahu. Iya sih, sengaja banget ngebelain Netizen istrinya. cewek cowok. Iya, harusnya mah kalau istri kayak gitu mah dicerai aja nggak sih? Masih baru nggak sih? Soalnya bapaknya Aziza juga mau calon itu gak sih wali kota Tapi gitu katanya. Jije nyakitin banget, Cok. Iya. Kasihan, udah Arhan buat aku aja. Iya. Secinta itu. Cinta itu Arhan. Giliran ada cowok yang setia gitu, yang Bantu kecewain bener-bener sayang, bener-bener bener-bener effort gitu, kayak nunjukin satu dunia nih gue sayang sama si Jije gitu ya. Keren banget, gila. Pengen gak sih kalau kayak gitu? Mau satu. Tapi yang kasihan si Rahel. Iya, kasihan dia kan punya anak dua. Si Salim. Iya. Itu yang hubungannya sama mantan Puji gimana sih maksudnya? Gak tahu. Gue nggak tahu. Itu mah hoax. Terus pacarnya si Puji sekarang siapa? Gak tahu. Disembunyi, itu mah hoax. Kayak nimbrung-nimbrung berita doang, padahal asli Nambah-nambah panas gak sih biar panas? emang netizen mah suka kayak gitu. Iya, ada cerita lagi nggak? Kamu, Nejal, ada cerita lagi nggak? Kamu lagi deket sama siapa? Iya, Neja. Pasti Ada cowok. deh. Pasti ada cowok. Iya pasti. Ya, siapa nih mau belanja dulu? Iya, mau lihat-lihat gak sih? Barang, sumpah, di lipstik kota. aku habis, lipstik aku habis. Mau Ada. beli. Gue udah ngapus Shopee, Cok, takut diomelin orang tua gua. Kenapa? Karena cekot barang mulu. Baru banget tapi dia. Tapi percuma. Di TikTok juga masih ada TikTok Shop. Iya sih benar.
Kalau mau check out langsung download lagi Iya. bisa. Ding, gue udah nggak ini sama Shopee soalnya gue kalau beli barang di Shopee tuh kayak gimana ya? Jelek. Iya, gagal mulu tahu. Kecewa gitu. Oh. Ya belinya di Jadi kayak- official store-nya biar nggak gagal. Masa gue gagal mulu tahu kalau beli di situ tuh beli online kayak gitu. Kecewakan banget ya. Ini kok kelas kipas anginnya satu doang ya? Iya, gerah banget banget tahu. ya. Itu tanaman mati apa? Blower nggak bisa dinyalain Itu apa? tanaman bohongan tahu. Oh, aku kira hidup. Ya sakura gak sih kalau hidup ya? Tapi Iya, ini apa sih kelas lebih kreatif? iya. Kan Tapi ini walaupun kita dekor dari awal gak sih? Udah ada. tapi walaupun kelasnya kreatif juga kayak hawanya tuh kayak serem gitu nggak Iya, sih? kayaknya gara-gara ada cerita itu deh. Iya. Terus itu gimana? Ya terus dia akhirnya depresi mengakhiri hidupnya. Nah terus tuh kata bokap aku tuh dia tuh kalau misalkan di sekolah ini kalau ada yang manggil nama Sukma, Jangan disebut dong, takut. iya kalau ada yang manggil nama dia tuh kayak langsung ada kejadian-kejadian aneh beneran. Setiap manggil nama dia. Udah jangan diomongin lagi. Setiap manggil nama dia. Iya beneran kata mamang-mamang yang penjaga sekolah Pokoknya juga. kalau emang lu mau cerita kayak gitu Di jangan rumah sebut aja. nama deh. Iya. Kalau enggak jangan di sini deh. Aku mah kasih tahu kamu aja biar kamu kalau misalnya ada kejadian-kejadian aneh nggak kaget lagi. Pasti emang selalu ada. Katanya selalu ada loh. Soalnya dia tuh udah 15 tahun kayak gentayangan gitu. Tapi emang satpam di sini udah biasa kali ya. Iya kayaknya. Tapi katanya satpam di sini juga penjaga sekolahnya suka ditakut-takutin gitu sama dia di horor-horor. Iya, emang kayak agak Tahu nggak? ganggu. Itu tuh cerita kayak gitu tuh sama kayak cerita di pondokan gua. Waktu dulu Waktu SMP. iya. Gimana? Jadi kayak kalau santri-santri mau pada ini nih pengen bangun malam gitu nyuci nulis nampaknya. kayak nulis di ini Papan tulis. di papan tulis kan waktu itu tuh pengurusnya tuh kamarnya tuh kayak kelas. Udah maaf. Itu dia mana serius sih? Ya udah maaf. Ih, maaf lagi. Pengurusnya tuh kayak ini dengerin gue dong. Oh iya, Nih, apa tuh? pengurusnya tuh kayak kelas gitu kamarnya. Jadi kayak nulis di spidol namanya tuh Neng apa gitu. Neng Sri. Nggak tahu nama Neng pokoknya Salma. lupa Neng pokoknya. Salma. Kalau nih jadi kayak di dalam hati Neng bangunin gitu. Terus bangunin gua ntar jam segini bangun tapi bangun kayak bangunnya tuh langsung gep bangun gitu. Bangun kayak kalau santri-santri mau pada bangun nih kayak di dalam hati Neng bangunin jam segini. Langsung dibangun sama Enggak dibangunin sama dia tapi kayak kita hawanya kayak pengen bangun gitu. Oh, jadi tuh kayak nggak secara langsung tuh kita Enggak. kayak dibangunin sama dia. Enggak lah. Pejerit-jerit itu melari. Kalau gue mah udah, wah udah gue mah. Tapi kan kayak secara nggak langsung kita tuh kayak dia tuh kayak nurut ke kita minta bangunin kita langsung dibangunin. Tapi ada yang dibangunin apa sih kayak ada yang diturutin sama dia. Enggak, tapi dia nggak nampakin. Ada yang diturutin sama dia, ada yang enggak juga. Tergantung kitanya. orangnya. Kalau kitanya emang santri songong apa gimana ya, dia nggak mau. Jadi dia maunya sama santri yang baik menghormati hati. dia gitu. saling menghormati. Kayak gitu dah pokoknya. Ih, merinding. Bener sumpah gue merinding banget. Sumpah, nggak boleh, tapi nggak boleh lah kan kita harus ada Allah yang ngejagain kita. Iya sih. Iya. Nggak boleh takut, kita kan harus banyak-banyak istighfar. Bener. Udah yuk. Iya. Ini kita bertiga doang di sini. Iya. Iya loh, kita baru. Ya nggak apa-apa. Jam berapa sih? Ya, kemarin aku sendirian di belakang sana, dikunciin di kelas. Terus? Serius? Serius. Iya, tuh Ya, kan. beneran, sendirian. Udah Di sana yuk. yang ada. Kan ini ah. Yuk. Tapi gue nggak lapar banyak cowok di kantin. Gak apa-apa, godain aja. Males nggak Nggak sih? apa-apa, nggak Bocah sih. caper mulu. Iya, tapi nggak apa-apa lah, lapar gimana? Ayo. Masing-masing aja masih. Iya, masing-masing aja masih. Itu lama banget sih ya. Pakaian ke ini toilet. Udah mau ngantri pula. Gue beli ini, Cok. Beli Minta dong gue satu. penggaris. Ih, pas banget lagi 3. Emang iya? Gue satu ya.
Bayar gak nih? Sekarang yang merek butterfly gini mahal anjir. Ya makanya gue minta sama lo. Apalagi yang Kenko ya. Iya sih. Emang ada ya? Ada. Bagus tau. Tapi ini menurut gue juga bagus sih. Buat pelajaran ini nih MTK. Iya sih, Padi. kayaknya berguna banget ya. Ih, lu habis dari mana sih? Ih, lama banget. Iya, aku habis dari kamar mandi. Pantes, Ih, makanya lama juga tadi aku nyariin orang. Ada yang ngetok-ngetok kamar mandi aku. bukannya Rama. Lu mistis banget sih dari tadi, perasaan gua enggak. Ih, beneran ini mah. Aku ngalamin sendiri, pas aku buka nggak ada siapa-siapa. Makanya Aku deh tadi aku atau gue? aku Action. ternyata pas aku buka pintunya itu nggak ada siapa-siapa. Makanya aku lama keliling dulu nyariin orang. Nggak ada siapa-siapa. Iya beneran. Itu cuma feeling lo doang Ih, kali ini aku percaya sama mistis Lu ini. jangan cerita di kamar mandi deh, gue jadi enggak ini nih. Ih, beneran mau tahu. kamar mandi males kalau kayak gitu. Ih, nggak apa-apa tahu, tapi aku tadi beli ini di kita tukang fotokopi. Murah ya. Kantin sini murah cowok nih. Kata gue gini ya, yang butterfly cuma 2,5. Terus kalau Ih, kamu kita mau gak? mau dong Bagi. satu, iya. Tapi Ih, aku kok nggak tapi dibagi? tadi di yang kantin makanannya kenapa rame banget ya? Iya, jadinya nggak pengen Kan jajan gue bilang sama cowok mulu, cowok. Iya sih. aku nggak dibagi. Gimana penglarisnya. orangnya caper-caper Ini banget ada kan? 3 Ini satu lagi. Tuh lihat deh. Ih, Kasih ya udah dibeliin. iya, Gratis ih, kamu deh. mah kita mah beli, dia mah dia enak banget dia nggak beli. Oh bapak sedekah emang nggak boleh ya? Apa sih? Emang lu nggak dikasih jajan? Enggak. Ih, kasihan banget. Tadi gue dikasih 5.000 doang. Terus habis. Terus lu emang biasanya jajan, lu ongkos berapa emang Aku biasanya? mau ongkosnya banyak. berapa? 80.000. Ih enak banget. Gue cuma biasa 25.000 doang. Tapi aku Gua 30. berbuat pulang perginya 30.000. Aku mah naik Grab. Iya enak banget. Kaya banget sih jadi. Iya. Gue bawa motor sendiri udah mandiri dari kecil. Gue diantarin sama bapak gue. Kenapa Aku mah naik emang? Grab soalnya bokap sama nyokapnya sibuk kerja. Aku nggak ada yang nganterin. Jadinya aku harus BTW nyokap lu di mana? Kerja di mana? di Jepang. Oh. Dia tuh kayak jadi TKW gitu. TKW pabrik. Iya. Terus per bulan berapa? Aku kurang tahu deh, soalnya aku nggak pernah nanya kayak gitu ke orang tua aku. Udah bel sekolah nih. Yaudah. Bentar lagi. Iya sih, gue juga mau itu. Mendingan kita pulang duluan deh daripada ntar bareng-bareng Pasti rame anak-anak. gak Caper. sih? Yuk, gerah banget. Gue di sini. Ya ih gak seru.